Dimulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 3 akan memaparkan hasil proposal studi kelayakan bisnis kami, yaitu Dandelion Hijab. Kelompok 3 kami yang beranggotakan saya sendiri Nur Amalia Putri dengan NIM 19011, Nikendia Fitriana dengan NIM 19012, Anggi Ayuning Tias dengan NIM 19013, Sekarjati dengan NIM 19015, Nurulita dengan NIM 19016, dan Ina Salsabila dengan NIM 19025. Baik, yang pertama dimulai dari aspek pasar dan pemasaran. Ada latar belakang di sini seseorang yang memiliki semangat, sikap perilaku, dan kemampuan kewirausahaan disebut dengan wirausaha. Di Indonesia sendiri belum begitu banyak masyarakatnya yang berwirausaha. Sebagian besar menjadi karyawan atau buruh di negeri sendiri. Mindset kesuksesan hanya didapatkan jika bekerja di kantoran. Dan perusahaan yang besar mengakibatkan meningkatnya angka pengangguran. Hal ini dikarenakan kurangnya pengetahuan di masyarakat untuk memanfaatkan peluang bisnis dan kurangnya pemikiran yang luas untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru. Nah, dari permasalahan di atas, kami mencoba berwirausaha sebagai upaya pelatihan diri bagi kami dan mengubah mindset bahwa lulusan sarjana tidak hanya menjadi pekerja, tapi bisa membuka lapangan pekerjaan bagi sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini. Kami membuka usaha hijab karena akhir-akhir ini banyak macam-macam hijab yang memiliki variasi warna dan model yang menjadi tren di kalangan remaja dan wanita dewasa di Indonesia. Latar belakang. Hijab kini telah merangkak menjadi pakaian yang hype di kalangan para kaum fashionable. Perubahan bentuk yang ada di dalamnya merupakan suatu evolusi dan perkembangan ide kain penutup tubuh. Bagi kalangan hijab merupakan ekspresi ganda dari nilai-nilai religius dan tren fashion modern. Terkadang mereka merasa malu menggunakan berbagai pernak-pernik jilbab dan cenderung merasa tidak percaya diri. Tetapi apabila telah disediakan produk jilbab dengan beraneka motif dan warna, serta dilengkapi dengan model maupun cara pakai, pasti akan menarik perhatian para wanita. Hijab dengan merek Dandelion ini kami pilih karena Dandelion memiliki filosofi dan dari bunga Dandelion hijab dan dari bunga Dandelion itu sendiri, yaitu pengharapan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, serta kesetiaan. Maka dengan berbagai model hijab yang ada, kami harap akan memberikan rasa kebahagiaan pada pemilik dan penggunanya. Selanjutnya ada analisis permintaan. Yang pertama dari data sekunder berdasarkan letak lokasi usaha Dandelion Hijab yang berada di daerah Jakarta Selatan. Kemudian kami memfokuskan target pasar kami merupakan seluruh daerah Jakarta dengan target pasar wanita berusia 14 sampai 40 tahun. Berikut data jumlah penduduk lokasi tersebut yang kami peroleh dari Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta. Bisa dilihat ada tabel di atas dari seluruh DKI Jakarta. Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah penduduk DKI Jakarta pada tahun 2020 yaitu sekitar 10.560.088 jiwa dan jumlah penduduk Jakarta Selatan pada tahun 2020 yaitu 2.226.812 jiwa. Pada tingkat pertumbuhan jumlah penduduk DKI Jakarta mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal tersebut memungkinkan bahwa prospek usaha hijab ini cukup baik karena konsumen yang berperan sebagai target market cukup besar. Kemudian ada analisis permintaan dari data bahan baku. Karena letak lokasi produksi dan toko offline yang berada di Jalan Depses Gang Pertama nomor 30
Kalau Jakarta Selatan cukup dekat dengan supplier, maka kami memilih untuk membeli bahan-bahan baku pembuatan hijab dan daun ini di toko tekstil. Salah satunya adalah toko tekstil Agung Abadi yang berada di Jalan Raya Kebayoran Lama nomor 18, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta. Selain dapat menghemat biaya transport, harga-harga yang ditawarkan oleh supplier pun tidak mahal dan bisa mendapatkan diskon jika membeli dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya ada data penjualan hijab. Data ini diambil dari tahun 2020. Ekspor industri tekstil hijab selalu dikembangkan oleh Kementerian Perindustrian agar semakin majunya produksi hijab dari Indonesia agar bisa bersaing di pasar global. Hijab tentu saja dibutuhkan oleh banyak wanita muslim di dunia. Bagi para wanita muslim yang mengenakan hijab, tentu mereka membutuhkan banyak variasi dan inovasi baru dari hijab yang akan mereka gunakan. Mulai dari bahan yang lebih baik, mutu yang lebih baik, dan model-model juga warna yang beragam. Hijab dan daun ini tentu menyediakan model hijab terbaru dan akan memberikan inovasi hijab yang lebih baik ke depannya agar dapat bersaing dengan produk-produk hijab yang lain. Selanjutnya ada luas wilayah pemasaran. Karena lokasi produksi dan toko offline berada di Jakarta Selatan, maka daerah Jakarta Selatanlah yang akan menjadi pusat pemasaran produk hijab dan daun ini. Namun, karena daerah ini juga berbatasan dekat dengan Tangerang Selatan, maka kami juga akan memasarkan hijab dan daun ini ke daerah tersebut. Hijab dan daun ini juga akan membuka toko online melalui berbagai e-commerce. Tentu saja pengiriman akan dibuka ke seluruh Indonesia. Maka luas wilayah pemasaran hijab dan daun ini pun semakin besar cakupannya. Selanjutnya ada data inflasi. Data inflasi dari Bank Indonesia sejak Januari 2021 sampai September 2021. Dimulai dari September 2021, data inflasi sebesar 16% hingga Januari 2021 sebesar 1,55% sampai September 2021 sebesar 1,6%. Selanjutnya ada proyeksi permintaan dan penawaran. Proyeksi permintaan, jumlah penduduk di wilayah Jakarta Selatan pada tahun 2020 berjumlah 2.226.830 jiwa, sehingga asumsi kelompok kami bahwa dalam 1 bulan konsumsi untuk pembelian hijab yang dilakukan per individu sebanyak 2 pieces hijab. Sehingga dalam waktu 1 tahun sedikitnya per individu membeli 24 pieces hijab. Lalu pertumbuhan penduduk warga Jakarta Selatan meningkat setiap tahunnya sebesar 1,18%. Data tersebut kami peroleh dari website resmi BPS Provinsi DKI Jakarta. Maka proyeksi permintaan terhadap hijab selama 5 tahun ke depan mulai dari tahun 2021 dapat diketahui sebagai berikut. Pada 2021 proyeksi permintaannya sebesar 53.443.920 pieces hingga 2026 dengan proyeksi permintaan sebesar 56.672.410 pieces. Kemudian ada proyeksi penawaran. Berdasarkan data produksi per tahun dari para pesaing di atas, kemudian di total menghasilkan 57.000 pieces per tahun. Hasil tersebut dijadikan sebagai penawaran pada tahun pertama 2021 dan besarnya laju pertumbuhan penduduk di Jakarta Selatan sebesar 1,18% per tahun. Maka dapat dihitung proyeksi penawaran hijab untuk 5 tahun yang akan datang dimulai dari tahun 2021. Kemudian dapat dilihat pada tabel proyeksi penawaran produk dan daun hijab berdasarkan laju pertumbuhan penduduk Jakarta Selatan, yaitu pada tahun 2022 sebesar 57
1.673 sampai 2026 dengan total proyeksi penawaran 60.443 sehingga total keseluruhan untuk proyeksi penawaran itu sebesar 291.806. Kemudian ada dari pesaing hijab Bainesa itu kapasitas produksinya per tahun 15.000, Resya Fashion 22.000, S Butik itu 20.000 sehingga total keseluruhan 57.000 sehingga rata-ratanya 19.000 pieces per tahun. Kemudian ada proyeksi penjualan. Dandanan hijab mampu memproduksi dan menargetkan menjual 2.000 pieces hijab per bulan, sehingga jumlah per tahunnya adalah 24.000 pieces. Hasil tersebut dijadikan sebagai penjualan pada tahun pertama 2021. Nah, berdasarkan data pertumbuhan ekonomi pada tahun 2019 dan 2020, diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia sekitar 2%, sehingga proyeksi pada tahun 2022 dimulai dari 24.480 pieces hingga 2026 sebesar 26.498 pieces sehingga total keseluruhan proyeksi penjualan sebesar 124.897 pieces. Kemudian ada analisis faktor eksternal. Yang pertama, faktor demografis dan lingkungan. Setiap organisasi berinteraksi dengan lingkungannya karena organisasi tersebut mengambil input dan menyalurkan output. Dalam pemasaran faktor demografis dan lingkungan ini sangat penting. Lingkungan masyarakat sering mengisukan suatu produk atau suatu perusahaan atau suatu merek, sehingga akan mempengaruhi permintaan suatu barang tersebut. Kemudian ada faktor ekonomi. Kondisi ekonomi juga mempengaruhi toko hijab Dandelion di kota Jakarta dalam proses pemasaran produknya. Kebutuhan masyarakatnya, daya beli masyarakat, dan faktor perkembangan ekonomi menjadi penilaian dalam menentukan strategi pemasaran. Kemudian ada faktor sosial dan budaya. Nilai-nilai masyarakat, persepsi, dan perilaku merupakan hal-hal yang harus diperhatikan oleh toko hijab Dandelion. Seberapa besar pengetahuan masyarakat tentang produk tersebut dan seberapa puas konsumen terhadap produknya. Kemudian ada faktor lainnya. Faktor teknologi pada toko hijab Dandelion di kota Jakarta ini menggunakan teknologi dalam proses pemasarannya. Antara lain menggunakan media elektronik yang digunakan yaitu internet. Dengan menggunakan teknologi tersebut, maka produk dapat dipasarkan secara online melalui platform media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, blog, Line, BBM, dan YouTube. Selanjutnya akan dibacakan oleh Niken. Selanjutnya ada analisis Porter's Five Force Model. Yang pertama, ancaman pendatang baru. Jadi dalam suatu bisnis, khususnya fashion, potensi pendatang baru juga cukup tinggi. Karena maka dari itu hal utama yang diperlukan untuk memasuki industri ini adalah dengan membuat inovasi dan diferensiasi terhadap produk yang akan ditawarkan, penentuan harga, serta kualitas produk, sehingga akan membuat perusahaan ini dapat berbeda dan dapat bersaing dengan kompetitor. Yang kedua ada ancaman kompetitor. Dalam industri fashion, khususnya hijab, memiliki persaingan yang cukup tinggi. Para kompetitor dapat bergerak dengan cepat dalam menguasai pasar, maka perusahaan harus bisa mempertahankan kualitas produk dengan harga yang murah, memberikan pelayanan yang baik, serta membuat pembeda antar perusahaan ini dengan perusahaan lainnya seperti meningkatkan kreativitas dalam membuat suatu produk sehingga tidak dapat tergeser oleh perusahaan pesaing.
Selanjutnya ada ancaman produk pengganti. Jadi produk pengganti dalam industri fashion hijab ini juga cukup tinggi karena banyak perusahaan yang menciptakan produk sejenis sehingga konsumen dapat memilih dan berpindah kepada produk dengan merek yang berbeda. Kemudian dengan adanya perbedaan harga dan kualitas dengan produk pengganti juga dapat memberikan peluang kepada konsumen untuk berpindah ke perusahaan lain. Yang keempat ada kekuatan pemasok atau supplier. Jadi supplier atau pemasok bahan baku dapat memberikan ancaman dengan memberikan harga yang tinggi atau mengurangi kualitas bahan baku untuk mendapatkan keuntungan. Banyak pemasok bahan baku di pasaran, sehingga perusahaan dapat memilih pemasok yang diinginkan dan yang menguntungkan bagi perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini harus lebih selektif dalam memilih pemasok. Dan yang kelima ada kekuatan pembeli. Jadi kekuatan pembeli dari perusahaan ini juga bisa dikatakan cukup tinggi karena dengan banyaknya pesaing yang menyediakan produk sejenis dan banyaknya pilihan produk yang ditawarkan di pasaran, konsumen dapat memilih produk sesuai dengan yang diinginkan. Perusahaan ini harus bisa menyesuaikan harga dengan para pesaing. Kemudian untuk menjaga kepuasan dan loyalitas pembeli, perusahaan perlu memberikan layanan yang terbaik dan menarik seperti mengadakan diskon dan sebagainya. Selanjutnya ada analisis persaingan. Jadi di analisa persaingannya yang pertama ada produk. Dari dandelion hijab itu kualitas jahitan produk hijab lebih rapi dan bahan dasar kain yang nyaman dipakai semua segmen luas. Sedangkan Rumah Zara itu model produk hijab cenderung lebih fokus pada segmen anak-anak yang beragama Islam, dan Anissa Collection itu model produk hijabnya cenderung fokus pada segmen yang orang dewasa yang beragama Islam. Jadi keterangannya dandelion hijab itu lebih unggul karena proses produksi hijab dibantu dengan mesin penjahitan dan memiliki segmen pasar luas mulai dari remaja hingga orang tua. Sedangkan action plan-nya itu melakukan inovasi dan kreativitas dalam berproduksi hijab secara terus-menerus. Selanjutnya terkait price, jadi kalau dandelion hijab itu harga jual produk paling murah mulai dari 45.000. Sedangkan dari Rumah Zara itu harga jual produk paling murah mulai dari 50.000, dan dari Anissa Collection itu harga jual produk paling murah mulai dari 60.000. Sehingga dandelion itu lebih unggul karena memiliki harga jual produk yang terjangkau dibanding pesaing, membuat konsumennya lebih percaya dengan dandelion hijab. Terus action plan-nya itu mempertahankan kepercayaan konsumen khususnya masyarakat yang beragama Islam dengan harga jual produk yang dapat dijangkau oleh masyarakat kalangan menengah ke bawah. Selanjutnya terkait price. Jadi kalau dandelion hijab itu toko offline dan online-nya serta pendistribusian produk hijab dandelion itu jauh lebih luas, sedangkan Rumah Zara itu pendistribusian produk masih dalam ruang lingkup kota-kota sekitar UKM, dan Anissa Collection tidak mempunyai toko. Pendistribusian produk hijab juga belum maksimal dan hanya fokus pada penjualan secara online. Sehingga dandelion hijab lebih unggul karena pendistribusian produk sudah meluas, dan action plan-nya itu memperluas pangsa pasar dengan memperbanyak distribusi produk hijab. Selanjutnya terkait promotion. Jadi kalau dandelion hijab itu fokus pada sistem pemasaran secara online dan offline. Untuk toko online hijab, dandelion dapat melalui berbagai e-commerce yang tersedia, misalnya seperti Shopee, Tokopedia, Lazada, Blibli, dan pelayanan hijab dandelion juga dilakukan melalui Instagram, WhatsApp, dan Line. Hijab dandelion juga berencana untuk membuka website resmi untuk pemesanan via website. Sedangkan untuk Rumah Zara itu kurang cepat dalam memasukkan produk hijab, dan untuk Anissa Collection kurang maksimal dalam mengaplikasikan pemasaran online yang sudah dimiliki, sehingga dandelion hijab itu lebih unggul dibandingkan pesaing karena konsumen dalam pemasaran online lebih banyak, dan action plan-nya itu meningkatkan pemasaran produk hijab baik secara langsung melalui outlet ataupun secara online seperti Facebook dan Instagram. Untuk competitive advantage-nya, jadi dari variable cost, dandelion hijab tuh maksimalkan setiap biaya yang dianggarkan untuk memenuhi produksi produk yang berkualitas. Marketing cost-nya itu pangsa pasar dandelion hijab masih di negara sendiri, dan operating cost-nya itu biaya yang dikeluarkan oleh dandelion hijab cukup besar untuk operasional dan produk hijab. Sedangkan dari diferensiasi advantage-nya itu, yang pertama ada produk advantage. Produk hijab yang diproduksi dandelion hijab menggunakan bahan dasar kain yang nyaman untuk dipakai semua segmen.
Untuk service advantage-nya itu dandanan hijab memberikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada semua konsumen, dan reputation advantage-nya itu dandanan hijab mempunyai reputasi produsen hijab yang terjangkau bagi masyarakat khususnya yang beragama Islam. Selanjutnya terkait marketing advantage, yang pertama ada channel advantage, jadi dandanan hijab bekerja sama dengan para pemasok bahan baku yang berkualitas. Selanjutnya ada sales force advantage, jadi pangsa pasar masih dalam ruang lingkup Indonesia, dan untuk brand awareness-nya itu dandelion hijab mampu menarik perhatian khususnya kaum wanita muslim dengan harga jual produk yang murah dan berkualitas serta bahan dasar yang nyaman untuk dipakai semua kalangan wanita muslim. Segmentasi, target, dan posisi pasar. Bagian segmentasi pasar yang pertama ada psikografis, jadi para konsumen yang menjadi incaran dari toko hijab dandelion ada konsumen wanita muslimah yang ada di sekitar Bintaro, Jakarta Selatan, dan umumnya masyarakat muslim dimanapun berada, baik pelajar, mahasiswi, wanita karir, maupun ibu rumah tangga. Yang kedua ada demografis, jadi jika dilihat dari aspek demografis, segmentasi pasar tidak memiliki pengkhususan pula. Toko hijab dan nelayan konsumen menentukan segmentasi pasarnya mulai dari remaja, para mahasiswi, dan atau kaum wanita yang berhijab maupun belum berhijab. Sedangkan untuk geografisnya, jadi segmentasi pasar dari aspek geografis toko dan nelayan dibagi menjadi dua sisi, karena dengan pemasaran offline atau menjual hijab di Bintaro, Jakarta Selatan, dan dengan cara online, tentunya calon konsumen tidak terbatas karena media sosial dapat dijangkau dari berbagai wilayah. Untuk targeting, jadi toko hijab dan nelayan mengupayakan untuk menjual hijab yang berkualitas dengan harga terjangkau bagi peminatnya yang umumnya adalah anak muda dan wanita dengan rentang usia 15-40 tahun yang tinggal di seluruh wilayah di Indonesia yang tertarik dengan tren. Sedangkan untuk positioningnya, toko hijab dan nelayan berencana sebagai usaha yang bergelut dalam bidang kebutuhan sekunder, yaitu menyediakan berbagai macam jilbab. Sasarannya ialah individu maupun kelompok mulai dari remaja, mahasiswa, serta kaum wanita yang menawarkan jilbab yang sesuai dengan keinginan pembeli dengan harga yang bersaing, ekonomis, serta berkualitas. Terkait bauran pemasaran, yang pertama ada produk. Toko hijab dan daya menawarkan produk-produk hijab yang dibagi dalam dua model kategori, yaitu model segi empat dan pasmina, dan diberi label brand yaitu dandelion yang diambil dari nama bunga dandelion yang memiliki arti yaitu pengharapan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, serta kesetiaan agar terlihat eksklusif. Yang kedua ada place, jadi toko hijab dandelion memasarkan produknya secara offline maupun online. Untuk offline, toko hijab dandelion memasarkan produknya di Jalan Depsos yang pertama nomor 30 Bintaro Veteran Jakarta Selatan, serta dengan cara online yaitu melalui media sosial seperti melalui platform seperti Twitter, Facebook, Instagram, blog, Line, TikTok, YouTube, serta e-commerce, dan tentunya diharapkan dapat menjangkau pelanggan secara luas. Terkait place, jadi harga yang ditawarkan tergantung pada model dan motif masing-masing produk dan relatif murah dengan kisaran harga 40.000 sampai 45.000. Untuk promotion, yang pertama ada iklan melalui media cetak yaitu poster dan pamflet, sedangkan media sosial yaitu Twitter, Facebook, Instagram, blog, dan Line. Untuk self promotion, jadi self promotion yang dilakukan adalah dengan memberikan diskon kepada konsumen pada saat tanggal atau waktu tertentu. Kemudian dengan memberikan gift kepada pelanggan yang sudah menjadi langganan sebagai bentuk apresiasi terhadap loyalitas pelanggan. Yang ketiga ada personal selling, jadi promosi melalui penjualan langsung konsumen atau teman melalui acara atau pameran bazar, misalnya pameran di sekitar kampus, mall, dan sekolah. Untuk strategi pemasaran dan pembelian dapat dilakukan melalui toko offline dan online yang disediakan oleh Hijab Dandelion. Kami akan membuka toko online Hijab Dandelion melalui berbagai e-commerce yang tersedia, diantaranya ada Shopee, Tokopedia, Lazada, dan Blibli. Pelayanan Hijab Dandelion dilakukan melalui Instagram, WhatsApp, dan Line. Hijab Dandelion juga berencana untuk membuka website resmi untuk pemesanan via website. Jadi pembayaran dapat dilakukan melalui berbagai merchant pembayaran seperti Dana, ShopeePay, GoPay, OVO, Bank BNI, Bank BCA, dan Indomaret juga Alfamart. Untuk kendala pemasaran,
Kendala dalam pemasaran ini biasanya terjadi karena masalah kurangnya jaringan, sehingga pemasaran yang dilakukan pun terbatas. Kurangnya kreativitas dalam pemasaran juga akan mempengaruhi daya tarik pembelian hijab. Oleh karena itu, hijab dan nelayan akan memperluas pemasaran dengan melakukan strategi promosi seperti iklan atau advertising, media cetak seperti poster dan pamflet, dan media sosial seperti Twitter, Facebook, Instagram, blog, Line, TikTok, dan YouTube. Untuk pengambilan bahan baku dari supplier, terdapat kendala seperti waktu tempuh dari tempat produksi ke tempat supplier. Hal ini dapat mengurangi efisiensi waktu, apalagi jika kondisi jalanan di Bintaro yang terkadang mengalami kemacetan. Untuk lama pengerjaan pembuatan hijab dalam sehari dapat menghasilkan sekitar 66 pieces hijab. Oleh karena itu, tenaga penjahit yang diperlukan yaitu penjahit yang sudah ahli, dibantu dengan mesin jahit yang berkualitas agar dalam satu hari proses produksi dapat menghasilkan produk hijab yang sesuai dengan standar. Terkait keterbatasan modal dalam memulai bisnis, kendala utama adalah masalah modal. Sumber modal usaha ini yaitu dari pemilik, sehingga pemilik perlu mengeluarkan modal yang besar untuk bisnis hijab dan lain ini. Untuk mengatasi keterbatasan modal tersebut, maka kami akan melakukan pengajuan pinjaman kepada bank jika terdapat kekurangan modal yang digunakan dalam mengelola bisnis hijab ini. Selanjutnya terkait analisis SWOT. Yang pertama ada strength. Yang strength itu atau kekuatan memiliki berbagai desain dan motif hijab. Yang kedua, hijab tidak mudah tertekuk saat digunakan dan mudah diatur. Yang ketiga, bahan yang digunakan adem sehingga tidak membuat kepala menjadi panas. Yang keempat, ada kualitas bahan yang digunakan baik dan sesuai dengan permintaan pasar. Yang kelima, harga terjangkau sehingga dapat dijangkau oleh semua kalangan. Yang keenam, memiliki garansi produk apabila produk yang diterima konsumen mengalami kerusakan atau cacat produk. Sedangkan untuk eksternalnya itu ada opportunity, yang pertama pasar yang dicakup luas, terus target pasar cukup banyak, fashion muslim saat ini sedang berkembang pesat, tren hijab di kalangan remaja hingga orang tua, perkembangan model hijab yang semakin bervariasi, dan permintaan masyarakat terhadap hijab meningkat. Selanjutnya akan dibacakan oleh Anggi. Baik, selanjutnya yaitu ada weakness atau kelemahan. Yang pertama ada promosi yang dilakukan belum cukup efektif untuk menjangkau pelanggan. Kemudian yang kedua terbatasnya SDM dalam memproduksi hijab. Yang ketiga terbatasnya SDM dalam melakukan packing produk sehingga pengiriman dapat terhambat. Yang keempat pengiklanan melalui sosial media masih belum rutin dilakukan. Kemudian ada threats atau ancaman. Yang pertama, kompetitor yang menjual produk yang sama akan terus bermunculan. Yang kedua, harga jual yang ditawarkan oleh kompetitor dapat jauh lebih murah meskipun kualitas bahan yang digunakan sama. Yang ketiga, inovasi produk terus dilakukan. Dan yang terakhir, ancaman terhadap brand yang lebih besar. Kemudian masuk ke strategi pencapaian, perbaikan, dan pengembangan. Next. Strategi pencapaian yang dilakukan yaitu pertama melakukan inovasi produk, yang kedua mempertahankan harga jual produk, yang ketiga mengikuti selera pasar, kemudian ada memanfaatkan kemajuan teknologi dan informasi untuk memperluas pasar, yang kedua menambah jumlah karyawan untuk mencukupi permintaan pasar, dan yang ketiga menambah mesin produksi sebagai penunjang dalam inovasi model hijab. Next. Selanjutnya ada mempertahankan harga jual yang terjangkau dan mengikuti perkembangan tren hijab. Lalu karyawan melakukan promosi dengan cara terjun langsung ke lapangan dan melakukan promosi. Dan yang terakhir fokus utama pada inovasi produk yang berbeda dari yang lain. Kemudian masuk analisis kelayakan, berdasarkan analisis aspek pasar dan pemasaran terkait dengan bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh pengusaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada, serta bagaimana segmentasi pasar dan pasar sasaran yang digunakan pembisnis dalam meningkatkan pangsa pasar. Maka dapat disimpulkan bahwa usaha hijab dan Delion ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya masuk ke aspek operasi dan teknis. Kemudian masuk ke desain produk dan jasa. Produk yang kami jual adalah hijab segi empat dan pashmina. Untuk hijab segi empat menggunakan bahan voal dan polycotton yang mempunyai tekstur halus dan lembut sehingga nyaman dan tidak panas ketika dipakai. Ukuran hijab segi empat memiliki panjang dan lebar yang sama sisi yaitu 102 x 102 cm dan
115 x 115 cm. Untuk hijab pasmina dan hijab risket menggunakan bahan diamond crepe dan ceruti yang mempunyai tekstur cenderung lebih tipis, halus, dan lembut. Ukuran hijab pasmina cukup besar dengan bentuk persegi panjang yaitu 160 x 50 cm atau 190 x 75 cm. Dandelion hijab ini akan memproduksi hijab dengan berbagai macam warna. Berikut merupakan contoh gambar dari bahan kainnya, logo Dandelion hijab, packaging, dan contoh desain produknya. Kemudian proses produksi. Pembuatan dandelion hijab ini dilakukan dengan rangkaian proses produksi sebagai berikut. Pertama, mengecek bahan. Untuk memastikan produk layak dijual, bahan harus dicek terlebih dahulu untuk mengetahui kecacatan kain. Kedua, memilih warna. Warna yang akan diproduksi dipilih terlebih dahulu untuk memastikan kreasi warna menarik. Ketiga, mengukur dan memotong bahan. Bahan yang akan dijahit kemudian diukur sesuai jenis model yang akan dibuat. Setelah itu dipotong berdasarkan warna. Yang keempat, menjahit bahan, yaitu bahan yang sudah dipotong kemudian dijahit dan diberi label. Dan terakhir yaitu mengemas. Hijab yang sudah dijahit kemudian dicek ulang, lalu dikemas dan siap dipasarkan. Untuk kendala produksi, dalam membangun sebuah bisnis pastinya mempunyai beberapa kendala dalam memproduksi produknya. Kendala yang dihadapi hijab dandelion dalam produksi adalah terbatasnya sumber daya manusia dalam memproduksi, dikarenakan jumlah produksi yang direncanakan sekitar 2.000 unit setiap bulannya, sedangkan penjahit yang dipekerjakan dalam hijab dandelion ini hanya 4 orang. Belum lagi dalam proses produksi dibagi menjadi 4, yaitu mengecek bahan, memilih warna, mengukur dan memotong bahan, dan yang terakhir menjahit bahan. Proses tersebut memakan banyak waktu, oleh karena itu para penjahit harus bisa membagi waktu agar proses produksi dapat menghasilkan produksi yang sesuai dan dengan kualitas yang baik. Lalu ada proses operasional, yaitu uraian alur perjalanan bahan baku menjadi produk. Pertama, memilih bahan yang akan digunakan dengan kriteria bahan yang mudah dibentuk, bahan yang tidak panas atau berbahan dingin, serta tidak mudah kusut saat dikenakan. Kedua, menentukan model ataupun desain untuk hijab yang akan diproduksi di toko dandelion ini dengan model yang sedang menjadi trend center saat ini. Yang ketiga, proses pembuatan hijab dandelion ini dengan metode jahit menggunakan mesin jahit. Dan yang keempat, proses terakhir yaitu memasarkan produk hijab untuk dipasarkan kepada konsumen. Kemudian proses pembelian secara langsung atau offline. Yang pertama, konsumen datang langsung ke toko hijab dandelion, kemudian pegawai akan mendampingi konsumen untuk melihat koleksi hijab yang ada di display toko, lalu konsumen sudah memilih hijab yang disukainya, maka melakukan transaksi secara tunai atau debit, dan yang terakhir, pegawai akan mengemas barang tersebut dan memberikannya kepada konsumen. Lalu proses pembelian secara tidak langsung atau online, pertama menggunakan salah satu e-commerce yang sudah disediakan untuk memesan, lalu konsumen memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya, kemudian pesan sesuai dengan format pemesanannya, selanjutnya melakukan pembayaran sesuai total belanjaan dan transfer melalui bank, lalu pengecekan pesanan dan pengemasan barang, kemudian pengiriman barang ke konsumen dan konfirmasi barang sudah sampai, dan terakhir melakukan penilaian. Kemudian untuk lokasi, toko hijab dandelion telah menentukan lokasi produksi, yaitu berada di toko hijab dandelion itu sendiri yang bertempat di Bintaro, Jakarta Selatan. Untuk perolehan bahan baku diperoleh di beberapa toko tekstil, salah satunya toko tekstil Agung Abadi yang berada di Jalan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Kami memilih untuk memperoleh bahan baku dari toko tersebut karena berdasarkan pada kedekatan antara tempat diperoleh bahan baku dengan lokasi proses produksi. Hal ini merupakan bentuk efektivitas dan efisiensi alur proses produksi. Kemudian untuk pengelolaan limbah yang dihasilkan dalam produksi dari dandelion hijab dilimpahkan kepada industri kreatif untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai ekonomi, fungsional, dan estetika yang tinggi. Misalnya digunakan untuk aksesoris fashion seperti bros hijab, scarf, bandana, kunciran, masker, konektor masker, tempat tisu, dan produk bermanfaat lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Sekar. Berikut tata letak tempat proses produksi dan juga outlet pemasaran hijab.
toko dandelion hijab. Adapun peralatan dan perlengkapan yang akan digunakan, yang pertama peralatan terdiri dari mesin jahit, mesin obras, jarum, gunting, meteran, penggaris, radar, skala, dan setrika. Sedangkan untuk perlengkapan terdiri dari meja, kursi, komputer atau laptop, ATK, benang, dan kapur. Untuk pemilihan mesin jahit yang digunakan dalam proses produksi pembuatan hijab dandelion menggunakan jenis mesin jahit seperti mesin jahit obras, mesin jahit Neci, dan mesin jahit high speed dengan merek Yamata dengan harga 5 juta. Pemilihan merek mesin jahit tersebut bertujuan untuk menghasilkan hasil jahitan yang rapih, efektif, dan efisien, sehingga dapat menghasilkan produk hijab yang berkualitas dan memberikan kepuasan kepada konsumen. Berikut gambar mesin obras dan juga mesin jahit. Untuk kapasitas produksi, total bahan yang digunakan per bulan sebanyak 3.400 meter bahan. Maka kapasitas produksi yang ditargetkan oleh dandelion hijab ini sekitar 2.000 piece hijab per bulan. Bisa dilihat tabel rencana produksi pada slide. Berikutnya ada jadwal pembangunan bisnis, bisa dilihat pada slide. Yang pertama ada tahap persiapan, yang kedua perizinan, yang ketiga persiapan peralatan, keempat rekrutmen karyawan, kelima membeli bahan baku, keenam uji coba produksi, dan yang terakhir operasional. Selanjutnya ada aspek SDM dan legal. Yang pertama ada identitas perusahaan, nama usahanya dandelion hijab dengan bidang usaha produk barang dengan jenis produk hijab. Beralamat di Jalan Depsos Gang Pertama nomor 30 Bintaro Veteran Jakarta Selatan. Bentuk perusahaan. Bentuk kepemilikan bisnis hijab ini adalah CV yang diberi nama brand yaitu Dandelion Hijab yang modalnya dibagi rata dengan masing-masing anggota. Terus ada kegiatan usaha. Kegiatan usaha ini adalah memproduksi dan menjual produk-produk hijab dengan kualitas bahan yang baik, harga yang terjangkau, dan melayani dengan pelayanan yang terbaik, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pelanggan dan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Selanjutnya ada modal perusahaan. Modal usaha dandelion hijab ini diperoleh dari modal investor sebagai sumber awal pendirian usaha ini. Terdapat visi dan misi perusahaan. Yang pertama ada visi perusahaan, yaitu menjadi mitra bagi semua kalangan wanita dalam meningkatkan fashion hijab yang kekinian namun tetap berlandaskan syariat Islam. Selanjutnya ada misi perusahaan yang terdiri dari yang pertama, selalu berinovasi dalam berbagai motif dan model yang banyak digemari. Yang kedua, mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memberikan produk dengan kualitas terbaik. Dan yang terakhir, membuka cabang di seluruh daerah Jabodetabek. Struktur organisasi. Untuk struktur organisasi dandelion hijab ini, pertama ada pimpinan usaha yang dibawahi SDM, administrasi keuangan dibawahi kasir, produksi dibawahi penjahit, dan pemasaran dibawahi pelayanan. Perizinan pendirian. Surat-surat yang dibutuhkan, yang pertama ada perjanjian sewa-menyewa, yang kedua ada NPWP, yang ketiga ada SIUP, yang keempat ada NIB, yang kelima ada izin usaha dan izin komersial, dan yang terakhir ada surat keterangan domisili. Untuk biaya-biaya perizinan, yang pertama perjanjian sewa-menyewa dengan biaya 2 juta, NPWP, surat izin perdagangan atau SIUP dengan biaya 2.500.000, NIB dan OSS dengan biaya 1.500.000. Jadi total keseluruhan biaya perizinan 6 juta. Kebutuhan SDM dan struktur gaji. Pendirian usaha ini untuk sementara membutuhkan 12 karyawan dengan rincian gaji per bulan setiap karyawannya sebagai berikut.
Yang pertama ada pemimpin usaha dengan total 5 juta, SDM dengan total gaji 4 juta, administrasi keuangan dengan gaji total 4 juta 200. Keempat ada produksi dengan gaji 4 juta 300. Kelima ada pemasaran dengan gaji 4 juta 100. Kasir dengan gaji 3 juta 300, penjahit dengan total gaji 14 juta, pelayanan dengan gaji total 6 juta 200. Berikut ada deskripsi dan spesifikasi pekerjaan. Yang pertama, ada pimpinan usaha dengan job deskripsi bertanggung jawab terhadap kegiatan usaha yang dilakukan, melakukan komunikasi secara internal maupun eksternal dengan pihak-pihak terkait perusahaan, mengambil keputusan strategis terhadap segala kemungkinan dalam proses usaha. Sedangkan job spesifikasinya mampu mengkoordinasikan segala sumber daya yang ada, berpengalaman dalam bidang bisnis, kemampuan menganalisis kemungkinan yang akan dihadapi dalam suatu usaha, memiliki kemampuan leadership yang baik. Yang kedua, untuk SDM, job deskripsinya menyeleksi calon karyawan, menyiapkan sarana tempat dan alat produksi usaha, mengatur hal-hal yang berhubungan dengan karyawan. Untuk job spesifikasinya, minimal S1 manajemen SDM, memiliki kemampuan mengenal dan menilai calon karyawan yang layak seleksi dan kompeten, dan memahami dalam menyediakan dan mengetahui cara perawatan aset-aset alat produksi usaha. Yang ketiga ada administrasi keuangan dengan job deskripsi, mencatat transaksi dan dokumentasi serta melakukan analisis keuangan, mengelola keuangan usaha, membuat laporan keuangan, dan melakukan perencanaan pengelolaan pendapatan. Untuk job spesifikasinya minimal S1 akuntansi atau administrasi, mampu mengoperasikan komputer minimal Microsoft Word dan Excel, dan mampu memahami analisis keuangan. Untuk produksi, job deskripsinya mengawasi semua kegiatan proses produksi, mengkoordinir dan mengarahkan setiap karyawan produksi, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan produksi. Untuk job spesifikasinya, minimal S1 manajemen, kedua memiliki kemampuan leadership, komunikatif, dan berintegritas, yang ketiga mampu bekerja orientasi terhadap kualitas, memiliki jiwa kreativitas dan inovatif. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Nurulita. Selanjutnya, dalam bagian pemasaran, yang pertama, menentukan sistem dan segmentasi pasar, kemasan, produk, dan riset pasar, serta mampu menangani segala keluhan pelanggan. Selanjutnya, membangun dan mengembangkan pasar, bertanggung jawab terhadap distribusi produk, dan melakukan analisis pasar. Minimal S1 manajemen pemasaran, mampu menentukan strategi pemasaran dengan baik, mampu menyusun konsep dan berpikir analisis, kemampuan membangun dan menguasai sistem pasar, serta tindak lanjut sebuah usaha, dan mampu memahami perilaku konsumen. Selanjutnya ada kasir, job deskripsinya menjalankan proses pembayaran dan penjualan, melakukan pencatatan semua transaksi, bertanggung jawab dalam menghitung uang setoran. Spesifikasinya yaitu minimal lulusan SMA, mampu mengoperasikan komputer, mampu melakukan pencatatan transaksi, ramah dan jujur, berpenampilan sopan dan rapi, teliti dan detail, serta terampil, cepat, dan disiplin. Selanjutnya, bagian pelayan, deskripsinya yaitu melayani pelanggan yang hendak membeli produk dengan ramah dan sopan, mempromosikan produk yang akan dipasarkan kepada konsumen, menyusun barang dengan rapi, memeriksa dan mencatat barang yang kosong di toko. Spesifikasinya yaitu minimal lulusan SMA, berpenampilan sopan dan rapi, ramah, rajin, dan sabar, dapat menyusun dan merapikan barang, serta disiplin dan teliti. Selanjutnya ada penjahit, deskripsinya yaitu memproduksi hijab, menjaga kualitas jahitan hijab, dan melakukan quality control. Spesifikasinya yaitu memiliki keterampilan menjahit, jujur, dan bekerja keras. Selanjutnya ada aspek keuangan. Biaya investasi awal dengan total Rp70.600.000. Biaya-biaya pengeluaran dalam jabatan dengan total Rp45.500.000. Selanjutnya ada Rp32.550.000 dan Rp600.000. Modal kerja atau biaya bahan baku per tahun dengan total Rp175.050.000.
biaya kemasan dengan total Rp30.280.000. Selanjutnya, modal biaya administrasi umum dengan total keseluruhan Rp756.800.000. Anggaran biaya overhead dalam 1 tahun dengan total Rp348.440.000. Perkiraan harga pokok produksi, total biaya tetap dan variabel. Subtotal biaya variabel dan biaya tetap yaitu Rp71.391.500. Harga pokok produksi HPP per unit yaitu Rp35.696. Dan rincian pendapatan jika unit produksi hijab 22.000 unit dengan harga jual Rp45.000 besaran Rp90 juta. Selanjutnya ada rincian laba kotor per bulan, yaitu laba kotor sebelum pajak yaitu Rp18.608.500. BEP hijab per unit 1.482 unit, BEP rupiah yaitu Rp66.703.761. Perkiraan laba rugi. Total beban pada 2021 yaitu Rp967.930.000, 2022 Rp906.369.900, 2023 Rp915.680.997, 2024 Rp925.271.427, 2025 yaitu Rp1.5.749.570 dengan EBIT dan earning before tax yang dapat dilihat dalam tabel, juga earning after tax yang dapat dilihat dalam tabel. Perkiraan neraca, total aset dan total kewajiban dan ekuitas yang sama yaitu Rp1.342.076.000. Analisis rasio ROA dan ROE yang dapat dilihat dalam tabel dari tahun 2021 sampai 2025. Laporan arus kas dengan arus kas bersih dan saldo kas pada 31 Januari 2021 yaitu Rp2.696.354.800. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Inas. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada payback period. Jadi Dandelion Hijab dapat mengambilkan modal pinjaman investor dalam kurun waktu 1 tahun. Hal ini menandakan bahwa berdasarkan metode payback period, analisa investasi dikategorikan sebagai layak karena jangka waktu pengembalian investasi terbilang cepat yaitu di bawah 5 tahun. Next. Selanjutnya ada net present value. Dari hasil net present value atau NPV dari investasi tersebut dinilai positif, yakni Rp4.591.641.802. Hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan metode net present value atau NPV, usaha Dandelion Hijab ini dikategorikan layak, karena nilai dari NPV bernilai positif dan nilai NPV lebih besar dari nominal investasi. Selanjutnya ada discounted cash flow dari tahun 2021 sampai 2025 dihasilkan persentase negatifnya positifnya yaitu 236% dengan total DCF-nya itu 2.138.403 dan persentase negatif itu dengan persentase 237% menghasilkan minus 49.163. Selanjutnya ada internal rate of return atau IRR. Dari hasil internal rate of return atau IRR, Dandelion Hijab adalah 236,97%. Hal ini menunjukkan internal rate of return IRR Dandelion Hijab lebih besar atau sama dengan dari minimum attractive rate of return. Berdasarkan metode pengukuran kelayakan tersebut menjelaskan bisnis Dandelion Hijab dalam kategori layak untuk dijalankan.
Selanjutnya ada average rate of return atau ARR. Dari hasil perhitungan ARR adalah 224%. Hal ini menunjukkan bahwa average rate of return di dalam hijab dalam kategori layak karena ARR lebih besar dari 100%. Selanjutnya ada Profitability Index atau PI. Hasil perhitungan Profitability Index atau PI adalah 9,18. Hal ini menunjukkan bahwa Profitability Index di dalam hijab adalah kategori layak karena Profitability Index lebih besar dari 1. Hasil analisis kelayakan dapat disimpulkan yang pertama dari PB period dengan nilai 1 tahun keterangan itu layak. Penjelasannya karena PP di bawah 5 tahun. Yang kedua ada net present value dengan nilai 4.591.641.802 rupiah dikategorikan layak karena NPV bernilai positif dan NPV lebih besar dari nominal investasi. Yang ketiga ada internal rate of return dengan nilai 236,97% dikategorikan layak karena IRR lebih besar dari MARR. Yang keempat ada average rate of return atau ARR dengan nilai 224% dikategorikan layak karena ARR lebih besar dari 100%. Dan yang terakhir ada profitability index atau PI dengan nilai 9,18 dikategorikan layak karena PI lebih besar dari 1. Itu ada kesimpulan dan saran. Kesimpulannya, dandanan hijab merupakan sebuah bisnis hijab yang bergerak dalam bidang fashion. Nama dandanan hijab ini berasal dari bunga dandelion yang memiliki filosofi yaitu pengharapan, cinta, kebahagiaan, keceriaan, serta kesetiaan. Maka dengan berbagai model hijab yang ada, kami berharap dapat memberikan rasa kebahagiaan pada pemilik dan penggunanya. Produk yang kami jual adalah hijab segi 4 dan pasmina, dengan berbagai macam warna. Dengan berdirinya bisnis ini, dandanan hijab memiliki visi yaitu menjadi mitra bagi semua kalangan wanita dalam meningkatkan fashion hijab dunia, namun tetap berlandaskan syariat Islam, dan mempunyai misi untuk selalu berinovasi dalam berbagai motif dan model yang banyak digemari, mengutamakan pelayanan dan kepuasan pelanggan, memberikan produk dengan kualitas terbaik, serta membuka cabang di seluruh daerah Jabodetabek. Selanjutnya kesimpulan dari aspek pasar dan pemasaran. Berdasarkan analisis aspek pasar dan pemasaran terkait dengan bagaimana strategi pemasaran yang digunakan oleh pengusaha dalam menghadapi persaingan bisnis yang ada, serta bagaimana segmentasi pasar dan pasar sasaran yang digunakan pebisnis dalam meningkatkan pangsa pasar, maka dapat disimpulkan bahwa usaha hijab dan ini layak untuk dijalankan. Selain itu, berdasarkan proyeksi permintaan yang dilakukan, permintaan akan hijab sendiri terus meningkat tiap tahunnya, sehingga usaha ini layak untuk dijalankan. Daya saing dari usaha dandanan hijab ini juga dinilai kompetitif dan dapat bersaing di pasaran dengan sehat, sehingga prospek kedepannya terhadap usaha ini positif. Selanjutnya dari aspek operasi dan teknis, berdasarkan aspek operasi dan teknis yang telah dilakukan dandanan hijab menggunakan bahan pol dan polycotton mempunyai tekstur halus dan lembut, sehingga nyaman dan tidak panas ketika dipakai. Sedangkan bahan diamond crepe dan charity mempunyai tekstur cenderung lebih tipis, halus, dan lembut. Dengan desain produk hijab yang trendy dan melalui proses produksi serta operasional yang memperhatikan kualitas sesuai standar yang telah ditetapkan, menjadikan produk yang dihasilkan dandanan hijab ini menjadi unggul. Lokasi yang dipilih dandanan hijab juga dinilai cukup strategis karena pada daerah tersebut belum ada toko yang menjual hijab dan pemilihan lokasi tersebut juga berdasarkan dengan supplier sehingga dapat memangkas biaya transport dalam proses produksi. Selanjutnya dari aspek sumber daya manusia dan legal. Bentuk kepemilikan bisnis hijab ini adalah CV yaitu persekutuan komuniter, yang diberi nama brand yaitu dandanan hijab yang modalnya dibagi rata dengan masing-masing anggota. Dalam proses rekrutmen dandanan hijab mempunyai sistem yang terstruktur dan pengembangan yang baik. Penetapan gaji untuk para karyawan yang bekerja pada dandanan hijab juga telah disesuaikan dengan UMR daerah setempat, sehingga telah memenuhi standar gaji yang telah ditetapkan. Koordinasi dengan berbagai pihak terkait dengan legalitas yang diperlukan untuk mendirikan usaha ini juga telah dilakukan. Surat-surat perizinan seperti perjanjian sewa menyewa, NPWP, SIUP, NIB, izin usaha dan komersial, dan surat keterangan domisili juga telah diurus perizinannya, sehingga pendirian usaha ini dinyatakan legal. Selanjutnya dari aspek ekonomi dan keuangan, berdasarkan beberapa analisis perhitungan yang telah dilakukan oleh dandanan hijab, usaha ini layak untuk dijalankan. Beberapa analisis yang perhitungan dilakukan untuk menilai kelayakan bisnis seperti NPV, PB period, ROA, ROE, IRR, ARR, dan PI usaha ini dinilai layak untuk dijalankan.
Sarannya, DIN dan Hijab harus secara konsisten berupaya untuk menggarap kualitas dan kinerja pelaksanaan perusahaan. Nilai modal untuk rencana pembangunan pengembangan usaha ini nilainya cukup tinggi. Oleh karena itu, penanganan bisnisnya memerlukan tindakan yang sungguh-sungguh terhadap pemasaran dan operasi produksi, serta memberikan perhatian khusus dalam hal pengembangan produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok 3, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.